Yang Sastrip semoga hidupnya penuh keberkahan. Rumah tangganya dilindungi Allah dari godaan setan yang nyata maupun tersembunyi. Amin ya Robbal Alamin. Desa Karangsari, Pemalang. Sebuah desa kecil yang tenang dan dipenuhi kicau burung serta bau tanah basah dari sawah yang membentang. Warga hidup rukun, sederhana, dan sangat menjaga adat. Namun ketenangan itu mulai terusik saat seorang janda muda berambut pirang datang dan tinggal di rumah tua warisan almarhum Pak Karyo di ujung desa. Namanya Salsa. Wajahnya rupawan, gaya hidupnya jauh dari perempuan desa. Ia sering mengenakan pakaian ketat dan mewah, berjalan dengan langkah anggun yang tak biasa. Sejak hari pertama, hampir semua lelaki menoleh saat ia lewat. Termasuk Darso, seorang petani gigih, suami dari Ningsih, wanita penjual getuk keliling yang ramah dan dikenal sabar oleh warga. Iku sing janda pirangkae, gone ning omahe Pak Karyo, bisik warga sambil mengintip dari balik gorden. Ningsih awalnya tak terlalu ambil pusing. Ia percaya Darso adalah lelaki soleh yang selalu pulang tepat waktu, mencium tangan, dan memeluk anak mereka, Diman, yang kini kelas 5 SD dan rajin mengaji di langgar belakang rumah. Namun akhir-akhir ini, Darso pulang lebih larut. Alasannya selalu tambahan kerja di sawah. Tapi aroma parfum asing di bajunya membuat Ningsih mulai curiga. Apalagi, ia pernah melihat Darso tertawa kecil saat melewati rumah Salsa. Di atas sajadahnya, Ningsih berdoa lirih. Ya Allah, lindungi keluargaku. Kalau ujian ini dari MU, kuatkan aku. Tapi Ningsih belum tahu bahwa badai sesungguhnya baru saja mengintai dari balik senyum manis janda berambut pirang itu. Langit Karangsari sore itu memerah. Langit indah, tapi hati Ningsih mendung. Ia berdiri di depan tungku dapur, mengaduk rebusan singkong dan gula kelapa. Namun pikirannya melayang ke wajah suaminya, Darso, yang akhir-akhir ini berubah. Dingin. Jauh. Mata Darso kini seolah tak lagi melihat Ningsih sebagai istri, hanya sekadar perempuan rumah yang menyelesaikan tugas-tugasnya. Sementara itu di ujung gang, suara tawa Salsa, janda berambut pirang itu, terdengar nyaring. Ia sedang duduk di beranda rumahnya, berbicara genit dengan Ahmad, pemuda kampung yang belum menikah. Beberapa pemuda lain pun mulai sering nongkrong dekat rumahnya, berharap dilirik. Namun Darso, ia kini lebih sering berhenti sejenak di depan rumah Salsa. Sekadar menyapa, terkadang ikut duduk, berdalih lelah dari sawah. Nggak nyangka, Mas Darso masih kuat loh, badannya kekarya. Pasti istri sampean bahagia terus, ucap Salsa dengan suara manja, sambil tertawa kecil dan memainkan rambut pirangnya. Darso tersenyum. Lupa bahwa istrinya di rumah sedang menunggu sambil memeluk Diman yang batuk sejak semalam. Enggak, istri saya biasa aja. Lhawong tiap hari cuma jualan getuk, bajunya bau asap, rambutnya ya udah kering, gak semerbak kayak Mbak Salsa begini. Ucapan Darso menusuk jika terdengar oleh Ningsih. Tapi Ningsih tidak tahu. Yang ia tahu, suaminya pulang makin larut, makin jarang bicara, dan makin pelit memberi senyuman. Malam harinya, Ningsih melihat Darso duduk termenung di teras. Ia membawa teh hangat, berharap bisa membuka hati suaminya. Mas, tadi Diman nanyain. Katanya pengin main bareng. Udah lama kita nggak duduk bertiga. Darso diam. Ningsih lanjut, pelan. Mas, aku tahu sekarang banyak yang cantik, wangi, dan menarik. Tapi aku masih istri sampean. Mas, aku belum pernah nolak ngurusin mas, meski capek jualan tiap hari. Darso bangkit berdiri, meletakkan teh tanpa bicara. Hanya satu kalimat dingin keluar. Jangan drama, Ningsih. Capek dengerin. Ningsih terdiam. Matanya berkaca,
namun ia tahan. Ia kembali ke dapur, lalu bersujud dalam sunyi. Di sepertiga malam itu, hanya sajadah, air mata, dan kalimat istighfar yang menemani. Allah, kalau aku harus kehilangan suamiku, jangan kau biarkan aku kehilangan iman dan harga diriku. Dan di luar sana, Salsa masih tertawa, masih memancing. Tapi dia tak tahu, perempuan seperti Ningsih bisa runtuh, namun doanya bisa mengguncang langit. Kamu gak cantik lagi, Ningsih. Aku mau cerai. Pagi itu, desa Karangsari diselimuti kabut tipis. Ayam jago baru saja berkokok, dan Ningsih sudah sibuk di dapur. Aroma getuk hangat mulai memenuhi ruang tamu. Diman masih meringkuk di tikar. Selimut setengah menutupi badan kecilnya. Namun pagi itu, Darso pulang lebih cepat dari sawah. Langkahnya berat tapi penuh tekad. Ia duduk di bangku kayu dekat pintu, tak menyapa Ningsih, hanya menatap lurus pada dinding rumah yang kusam. Aku mau ngomong penting, katanya pelan tapi dingin. Ningsih menghentikan aktivitasnya, menoleh dengan raut cemas. Apa, Mas? Darso menarik napas panjang. Aku mau cerai. Petir seperti menyambar jantung Ningsih. Ia tak langsung menjawab. Tubuhnya gemetar. Ia berusaha meyakinkan telinganya salah dengar. Mas, ngomong apa? Aku udah gak bisa lanjut. Sampeyan gak kayak dulu. Gak menarik, gak semangat. Tiap hari cuma baju lusuh dan bau dapur. Aku pengen hidup baru, yang lebih segar. Mas, aku istrimu. Kita udah nikah lebih dari 10 tahun. Sampeyan tega ngomong gitu, cuma karena aku gak cantik lagi. Darso menunduk sejenak, lalu berdiri dan membuka pintu. Bukan cuma itu. Aku juga udah nyaman sama Salsa. Dia ngerti aku, nyambung diajak ngobrol, perhatiannya beda. Ningsih hampir tak bisa bernapas. Ia hanya berdiri kaku, wajahnya pucat. Diman, yang baru bangun dan mendengar percakapan itu, langsung memeluk ibunya dari belakang. Bu, ayah kenapa gitu? Air mata Ningsih tumpah, tapi ia peluk anaknya erat. Ia tak ingin Diman tahu terlalu banyak, tapi luka itu terlalu dalam untuk ditutupi. Beberapa hari kemudian, kabar perceraian Darso dan Ningsih menyebar cepat di desa. Warga gempar. Ada yang mengecam, ada yang menggeleng iba, ada pula yang hanya bergunjing di balik tirai. Darso sendiri tampak tenang. Bahkan semakin sering terlihat keluar masuk rumah Salsa. Mereka tak lagi menyembunyikan hubungan. Ningsih tak bicara banyak. Ia tetap jualan getuk seperti biasa. Tapi kini matanya lebih sayu, dan langkahnya lebih berat. Setiap malam, ia masih bersujud. Bukan lagi memohon Darso kembali, tapi agar hatinya dikuatkan dan hidupnya tidak dipermainkan dunia. Karena ia percaya, balasan dari Allah tak pernah tertukar. Dan semua yang tampak manis di awal, belum tentu indah di ujungnya. Tak sampai 2 bulan setelah menceraikan Ningsih, Darso resmi menikahi Salsa. Pesta sederhana digelar di halaman rumah Salsa, namun suasananya tetap gemerlap. Musik dangdut diputar kencang, tamu berdatangan. Tapi sebagian besar warga hanya datang karena rasa penasaran, bukan karena merestui. Cepet banget move on-nya Darso, bisik ibu-ibu di bawah pohon mangga. Ningsih ditinggal demi janda genit. Biar Allah yang membalas, sambung lainnya. Darso sendiri tampak sumringah. Salsa berdandan menor, rambut pirangnya disasak tinggi, bibir merah menyala. Di mata Darso, inilah kehidupan baru yang ia cari. Bebas, menggoda, penuh gairah. Namun, sejak hari pertama pernikahan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Sawah milik Darso yang biasanya subur,
Tiba-tiba diserang hama wereng. Padi mengering padahal baru masuk masa berbulir. Di malam hari, Darso mengeluh sakit kepala tak kunjung reda. Kepalanya terasa berat, dan matanya seperti dibayang-bayangi sosok perempuan berkerudung menangis di sudut kamar. Jangan-jangan itu mantan istrimu ngirim santet, celetuk Salsa dengan nada setengah bercanda. Ah, jangan ngawur. Ningsih bukan orang kayak gitu, jawab Darso, meski hatinya mulai ragu. Belum selesai masalah di sawah, burung ternak di kandang Darso mati satu persatu. Tanpa sebab, tak ditemukan luka, tak ada bekas serangan binatang. Darso mulai resah. Tidurnya tak nyenyak. Ia sering mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia berada di rumah tua yang runtuh, dihantui suara tangis perempuan dan anak kecil memanggil, "Ayah, ayah, pulang." Salsa juga berubah. Setelah menikah, ia menjadi cepat marah, malas mengurus rumah, dan mulai menuntut banyak hal. Uang, baju, emas. "Aku ini bukan istri kampung biasa, Darso. Aku butuh lipstik, butuh salon, bukan cuma dapur dan sawah." Darso mengelus wajahnya, penat. Dulu ia tinggalkan Ningsih karena dianggap tak menarik. Kini, ia hidup dengan Salsa yang cantik di luar, tapi panas di dalam. Rumah tangga yang baru justru penuh teriakan, bukan ketenangan. Sementara itu, Ningsih semakin kuat dalam kesendiriannya. Ia makin rajin mengaji, berjualan dengan tabah, dan anak semata wayangnya, Diman, tumbuh dengan kasih sayang yang cukup. Warga mulai melihat perbedaan. Yang satu hidup penuh gaya, tapi masalah bertubi-tubi. Yang satu ditinggal, tapi hidupnya mulai dipenuhi cahaya. Tak sedikit orang berbisik, Darso ditinggal berkah demi nafsu dunia. Balasannya sudah mulai kelihatan. Dan cerita ini baru saja dimulai. Darso makin kurus. Mata cekung, tubuh lesu, dan wajahnya pucat seperti tak lagi dialiri semangat hidup. Sakit kepala yang datang setiap malam semakin menjadi-jadi. Ia sering mengeluh dada sesak, padahal hasil periksa ke puskesmas tak menunjukkan penyakit apapun. "Mas, aku nggak tahan lihat kamu kayak gini. Ayo kita ke dukun aja," desak Salsa suatu malam. "Dukun? Kamu yakin?" tanya Darso dengan ragu, tapi dalam hatinya mulai menyerah. Sholat sudah lama ia tinggalkan, bahkan nama Allah pun nyaris tak disebut. Harapan terakhirnya kini justru bertumpu pada hal-hal yang dulu dianggap sesat. Mereka akhirnya datang ke rumah Mbah Wiryo, dukun tua yang tinggal di pinggir hutan desa Karangsari. Rumahnya sunyi, penuh bau kemenyan dan aroma bunga 7 rupa. Mbah Wiryo menatap Darso dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Kowe salah jalan, Le. Sampeyan ninggal ke cah ayu sing tulus. Ninggal berkah demi hawa nafsu. Saiki, arwahnya melu, anakmu nangis, jiwamu kering." Darso tercekat. "Mbah, saya cuma pengin bahagia." "Bahagia sing ora berkah, yo ciloko. Kau telah menukar ketenangan dengan gelora sesaat. Istrimu dulu bersujud mendoakanmu. Sekarang, kau justru tidur dengan janda yang hanya menuntut dunia." Salsa terdiam, wajahnya pucat. Ia tak menyangka Darso akan ditegur seperti itu. Mbah Wiryo mulai membakar dupa. Ia berkomat kamit, lalu mengambil sebutir telur ayam kampung. Ia usap ke seluruh tubuh Darso dan memecahkannya ke dalam mangkuk. Darah hitam keluar dari dalam telur. Ini bukan sihir. Ini dosa yang menjelma jadi penyakit. Kau bisa sembuh, tapi harus kembali ke jalan Allah. Bersujud, minta ampun, dan temui orang yang sudah kamu lukai. Darso menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Ia terjaga dalam tangis. Terbayang wajah Ningsih yang dulu selalu sabar. Wajah Diman yang memeluknya sebelum tidur. Sementara Salsa hanya menatap sinis. Dalam hatinya, ia merasa mulai kehilangan kendali atas suami barunya. Dan keesokan harinya, Darso berbuat hal yang tak disangka siapapun. Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin pelan yang berdesir di sela pohon-pohon bambu. Di bawah cahaya rembulan yang muram, Darso berdiri kikuk di depan rumah panggung yang pernah ia tinggali bersama Ningsih. Rumah itu masih sederhana, tapi kini terasa lebih terang. Ada lampu kecil menggantung di teras, dan suara lantunan ayat suci terdengar lirih dari dalam. Ia menunduk. Kakinya gemetar. Tangannya membawa sebungkus roti dan susu untuk Diman, anak yang telah lama tak ia peluk. Tapi ia tak berani mengetuk pintu. Di balik tirai jendela, Ningsih tampak sedang menuntun Diman menghafal doa sebelum tidur. Darso terpaku. Pemandangan itu seperti tamparan keras. Dulu, ia yang mengajari. Dulu, ia yang duduk di tikar bersama mereka. Tapi kini, ia hanya tamu asing yang mengintip dari balik bayang. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakang. "Ngapain, Mas?" Suara lembut tapi tegas itu berasal dari Ningsih. Rupanya ia menyadari sejak tadi ada seseorang di depan rumah. Darso tersentak. Matanya langsung berkaca-kaca. "Ning, maaf. Aku cuma pengen lihat Diman. Dan kamu." Ningsih tak menjawab. Ia hanya berdiri, memandangi Darso dengan mata yang dalam. Tak ada dendam di situ, tapi juga tak ada lagi cinta seperti dulu. Yang tersisa hanya luka yang sudah dijahit rapi oleh waktu dan kesabaran. "Aku salah. Aku nyesel, Ning. Semua yang aku kejar ternyata kosong. Rumah tangga sama Salsa berantakan. Aku sakit, Ning. Badanku, jiwaku, semuanya kayak mati." Ningsih menarik napas panjang. "Mas, aku udah maafin dari dulu. Tapi semua ada waktunya. Aku dan Diman sudah belajar hidup tanpa Mas. Jangan datang cuma karena sedang jatuh, lalu pergi lagi kalau sudah kuat." Darso terdiam. Matanya menunduk. Tangannya masih menggenggam bungkusan yang kini terasa tak berarti. "Kalau Mas memang mau berubah, buktikan. Bukan ke aku, tapi ke Allah. Aku bukan siapa-siapa. Tapi Allah Maha tahu mana air mata yang tulus dan mana yang pura-pura." Dari dalam, suara Diman memanggil. "Bu, siapa itu?" "Bukan siapa-siapa, Nak. Orang tersesat yang sedang mencari jalan pulang," jawab Ningsih pelan, sambil menatap Darso untuk terakhir kalinya malam itu. Kemudian pintu ditutup perlahan. Darso berdiri terpaku. Hatinya seperti ditelanjangi. Tapi di balik rasa pedih itu, ada nyala kecil yang muncul di dadanya. Penyesalan dan harapan. Semenjak malam itu, Darso berubah. Ia mulai sholat lagi, bangun di sepertiga malam, dan menangis terseduh-seduh menyebut nama Allah. Di teras rumahnya bersama Salsa, sajadah selalu terbentang. Tapi perubahan Darso malah jadi bahan amarah di mata istrinya. "Aku heran, Mas. Sejak kapan kamu jadi alim lagi? Jangan-jangan kamu balik ke rumah perempuan itu, ya?" bentak Salsa dengan mata menyala. "Enggak, Sa. Aku cuma pengen berubah. Aku sadar, semua ini salahku. Aku ninggalin istri dan anak demi aku. Maksudmu? Jadi sekarang kamu nyalahin aku?" teriak Salsa sambil melempar gelas ke lantai. Pecahannya berserakan. Darso hanya menunduk. Dulu, hatinya penuh nafsu dan rasa bangga saat berhasil menikahi Salsa, janda muda berkulit terang dan memikat.
Tapi kini, ia melihatnya seperti cermin dari dirinya yang dulu, kosong, keras kepala, haus dunia. Mas Darso, aku ini bukan pelampiasanmu. Kalau kamu masih mikirin perempuan desa itu, mending cerain aku sekalian. Bentaknya lagi, matanya berkaca-kaca. Darso menarik napas panjang. Ia tak membalas. Ia hanya masuk kamar, mengambil Al-Quran yang sudah lama berdebu, dan mulai membacanya pelan. Suara tangisnya tertahan di tenggorokan. Salsa hanya berdiri mematung, bingung sendiri. Ia tak lagi memegang kendali. Darso bukan lelaki yang dulu rela sujud di kakinya. Ia kini sujud pada Sang Pencipta, bukan pada godaan dunia. Di luar, hujan mulai turun. Suara air di genteng menemani hati Darso yang terus-menerus bergemuruh. Ia tahu, hidupnya takkan kembali seperti semula. Tapi ia juga tahu, Allah Maha menerima taubat. Namun Salsa belum selesai. Esok harinya, ia nekat melakukan sesuatu yang mengejutkan. Datang ke rumah Ningsih, membawa amarah yang siap meledak. Pagi itu langit masih kelabu. Embun belum sepenuhnya hilang dari dedaunan pisang di pinggir desa Karangsari. Namun, sebuah motor matic berwarna merah menyusuri jalanan sempit menuju rumah panggung milik Ningsih. Di atasnya, Salsa duduk dengan dada membara. Ia turun tanpa basa-basi, langsung mengetuk pintu rumah Ningsih dengan keras. Tok, tok, tok. Ningsih yang sedang menyiapkan sarapan untuk Diman langsung keluar. Ia terkejut, namun tetap tenang. Di hadapannya berdiri Salsa, perempuan yang dulu menjadi alasan Darso meninggalkannya. Ada perlu apa, Mbak? Tanya Ningsih pelan, suaranya teduh. Salsa menatapnya tajam. Jangan pura-pura polos. Kamu pikir aku gak tahu kalau kamu masih deket-deket sama Darso? Kamu main belakang ya? Ningsih terdiam. Tidak karena takut, tapi karena tak habis pikir. Ia tahu Salsa terluka, tapi menuduh tanpa dasar? Itu terlalu jauh. Aku gak pernah manggil dia, Mbak. Dia yang datang sendiri. Aku gak butuh suami orang. Aku cuma urus anakku, hidupku, dan Allah yang jagain aku. Kata-kata itu menusuk hati Salsa. Ia tak menyangka Ningsih begitu tenang. Justru ketenangan itu yang membuatnya makin gelisah. Kamu menang ya sekarang? Dia balik ke kamu, dan aku yang ditinggal. Suara Salsa bergetar, tangisnya mulai pecah. Ningsih melangkah mendekat. Gak ada yang menang, Mbak. Kita sama-sama perempuan. Sama-sama pernah sayang. Tapi bedanya, aku sudah ikhlas. Mungkin sekarang Allah lagi ngajarin kita, supaya ngerti arti cinta yang sebenarnya. Salsa terisak, tubuhnya lemas. Ia terduduk di anak tangga, menutup wajah dengan telapak tangan. Semua amarahnya larut oleh air mata. Untuk pertama kali, ia merasa kalah. Tapi bukan kalah dari Ningsih, melainkan dari dirinya sendiri. Ningsih duduk di sampingnya, menepuk pelan pundaknya. Tak ada kebencian, hanya iba. Kalau Mbak butuh tempat nangis, silakan. Tapi jangan anggap aku musuh. Aku ini cuma perempuan desa yang udah kenyang disakiti, dan sekarang cuma pengen damai. Saat itu, langit mulai terang. Seolah menyingkap kabut dari hati dua perempuan yang selama ini dipertemukan oleh luka yang sama. Darso berdiri jauh di bawah pohon mangga, menyaksikan semuanya. Matanya basah. Ia tahu, dosa tak bisa dihapus hanya dengan permintaan maaf. Tapi hari itu, ia menyaksikan sebuah mukjizat kecil. Maaf yang tak diucap, tapi dirasakan.